Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah fal mahmudullahu jalla jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah fal musalla alaihi sayyiduna Muhammadun wa al wa nad'u limasal fal mad'u lahul watanu wa rijalu. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah, bapak-bapak, kaula muda, hamba Allah terpilih, menghadapi situasi pancaroba cuaca alam, khususnya saat ini kemarau yang relatif berkepanjangan. Kita manusia dapat mengambil pelajaran dari berbagai kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana generasi sebelum kita menghadapi pancaroba alam. Pada intinya kita memahami hukum Allah, sunnatullah, yang dalam ilmu alam disebut sebagai natural law, hukum alam, agar kita bisa beradaptasi dengan situasi pancaroba alam. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam misalnya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam menghadapi situasi pancaroba alam itu, khususnya dalam zaman Nabi Yusuf itu ada kekeringan. Ada dua tipologi manusia di dalam menghadapi pancaroba alam yang direpresentasikan oleh dua tipe putra Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf, Bunyamin dan lain-lain. Nah, putra Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu ada dua tipe. Satu tipe Nabi Yusuf dan Bunyamin yang serba senang, serba beruntung, serba maslahat. Dan satu lagi tipe saudara-saudara kandung Nabi Yusuf yang lain, yang serba sengsara, serba celaka, serba madarat. Karena dua tipe ini memiliki karakter yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani yadhhabu, kata Nabi Yakub kepada saudara-saudara Nabi Yusuf yang tadi nasibnya tidak baik, itu diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk pergi ke Mesir mencari Nabi Yusuf. Fatahassasu, lacaklah Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin. Mengapa Nabi Yakub memerintahkan saudara-saudara Nabi Yusuf ini untuk menemui Nabi Yusuf, mencari Nabi Yusuf, agar mereka belajar bagaimana hidup dan bagaimana menghadapi hukum alam dari Nabi Yusuf yang serba senang hidupnya meskipun banyak cobaan. Fatahassasu min Yusufa wa akhihi, carilah Yusuf dan saudaranya yaitu Binyamin. Wala tay'asu min rauhillah, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena nasibnya yang malang, yang banyak madarat. Ini saudara-saudara Nabi Yusuf ini nyaris putus asa.
menghadapi kehidupan yang serba sulit, yang serba masalah. Maka didorong oleh ayahnya Nabi Yakub untuk menemui Nabi Yusuf. Dan dianjurkan agar tidak putus asa, cari Nabi Yusuf dan belajar dari Nabi Yusuf bagaimana menghadapi pancaroba alam. Dan ujung ayat ini menegaskan bahwa pribadi mukmin, pribadi muslim itu pantang putus asa. Karena apa? Karena menurut sunnatullah, menurut hukum alam yang berlaku di alam ini, la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa menghadapi perkembangan zaman, menghadapi dinamika alam, kecuali orang-orang yang tidak beriman. Bapak-bapak kaula muda, sebagai mukmin, situasi apapun akan dihadapi dengan dasar keimanan yang kuat. Dan insya Allah bersama Allah tidak ada masalah kehidupan yang sulit untuk disolusi, untuk diselesaikan. Jadi ini hukum alam yang pertama yang berlaku pada diri kita adalah manusia yang suka putus asa itu adalah manusia yang lemah imannya. Dan bapak-bapak kaula muda yang kuat imannya tidak akan pernah putus asa karena Allah selalu ada di sisi kita. Dan Allah siap memberikan pertolongannya kepada kita menghadapi apapun. Jangankan cuma kemarau 5-4 bulan. Kemarau sampai 7 tahun pun dapat dihadapi dengan baik oleh Nabi Yusuf karena keimanan. Karena di sisinya ada Allah yang selalu siap membantu. Sementara saudara-saudaranya itu lain lagi ceritanya. Maka ketika saudara-saudara kandung Nabi Yusuf ini bertemu di Mesir dengan Nabi Yusuf, qalu a innaka la anta Yusuf? Mereka bertanya, engkaukah Yusuf? Karena sudah lama tidak ketemu, ya. Mereka bertanya, mengkonfirmasi, apa benar engkau ini Yusuf? Yusuf menjawab, ana Yusuf, ya saya Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku, Bunyamin. Qad mannallahu alaina, Allah telah memberikan anugerah, kenikmatan, karunia kepada kami berdua. Ini hukum alam yang kedua. Nabi Yusuf sepanjang perjalanan hidupnya setelah berpisah dari saudara-saudara kandungnya itu karena dicelakai, ternyata menemukan kesenangan demi kesenangan. Dari mana itu? Qad mannallahu alaina. Allah telah membimbing kami dalam perjalanan kami dan telah memberikan berbagai anugerah, rezeki karunia-Nya kepada kami. Sehingga kami selamat. Berbagai tantangan kami hadapi, kami selamat. Termasuk tantangan dari wanita itu kami selamat. Tidak terjebak pada godaan wanita. Kenapa Nabi Yusuf itu ditolong oleh Allah, disenangkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah? Ini Yusuf menjelaskan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Alam ini apapun situasinya, apapun musimnya, apapun cuacanya, alam ini bersahabat kepada orang yang memiliki dua kualifikasi. Pertama, man yattaqi, orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yasbir, orang yang bersabar. Boleh kemarau berkepanjangan, tetapi pastilah kemarau itu tidak akan berdampak apa-apa kepada orang yang memiliki ketakwaan dan kesabaran yang kuat.
Ini sunnatullahnya, ini hukum alamnya. Jadi hukum biologi kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk biologis, kita ini tidak akan terdampak oleh alam, apapun cuacanya, apapun dinamikanya, situasinya, sepanjang kita cukup bertakwa dan cukup sabar. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala. Allah pasti memberikan pahala kepada siapa? Al-muhsinin, kepada orang yang selalu berlaku baik. Berarti orang yang bertakwa dan bersabar itu diatribusi oleh Allah sebagai orang yang berlaku baik. Orang yang menghadapi keadaan alam tanpa ketakwaan dan tanpa kesabaran, itu berarti bukan orang baik dalam pandangan Allah. Oleh karena itu Allah tidak membimbingnya, Allah tidak menolongnya untuk menghadapi alam ini. Inilah pelajaran yang diberikan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudara kandungnya. Bagaimana supaya tidak menghadapi nasib malang, kemadaratan, kesengsaraan, maka dua modalnya. Man yattaqi wa yasbir. Oleh karena itu terus kita tingkatkan ketakwaan dan kesabaran kita. Untuk ketakwaan ini dan kesabaran ini, jadi Allah ingin menjelaskan bahwa orang yang bertakwa dan bersabar itu disebut al-muhsin, orang yang berlaku baik. Orang yang berlaku baik itu bagaimana? Allazi yattaqillaha ta'ala. Orang yang selalu siap siaga menunaikan hal-hal yang fardu ditunaikan, dan orang yang selalu waspada untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Islam. Yang pertama. Yang kedua, wa yasuna nafsahu an kulli ma la yardahu. Dan menjaga dirinya dari apapun yang membuat Allah tidak ridho. Tidak melakukan, tidak mengucapkan, tidak mengonsumsi apa yang Allah tidak ridho. Ini modal yang kedua yang disebut sebagai orang yang baik tadi, yang muhsin. Yang ketiga, wa yasbiru ala qadaihi wa qadarihi, dan bersabar menghadapi ketentuan Allah, baik qada maupun qadar. Allah menakdirkan hari ini kemarau, bersabar menghadapi kemarau. Allah menakdirkan mungkin seseorang di antara kita mengalami sakit, mengalami musibah, dihadapi dengan baik, dengan sabar. Sudah tiba waktunya sholat azan, sholat fardu, maka dia segera dengan penuh kesabaran pergi ke masjid. Sabar ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah, itu menjadi modal kita untuk selalu ditolong oleh Allah, dikaruniai oleh Allah. Karena kita termasuk orang yang muhsin, yang baik. Maka Allah kepada kelompok muhsin ini akan memberikan dua hal. Pertama, yarhamuhu birahmatihi. Allah akan memberikan kasih sayangnya dengan rahmatnya. Dan kita ingat, hujan itu disebut rahmat, ya, disebut rahmat. Oleh karena itu orang yang bertakwa dan bersabar dengan tiga kriteria tadi, itu insya Allah cepat lambat akan diturunkan hujan kepada mereka. Yang kedua, wa yukrimuhu bikaromihi, dan memuliakannya dengan kemurahannya. Akan diberi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh kita, oleh hamba Allah yang tadi termasuk muhsin itu. Kenapa? Li'annahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan apresiasi kepada orang-orang yang
selalu berbuat baik, bertindak baik, bertutur baik, dan berperilaku baik. Itu Allah akan mengapresiasinya dengan apa? Dengan dua, rahmat dan kemurahannya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa alihi wa man ittaba'a hadiyah amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu 'alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma izzal Islam bil muslimin wa izzal muslimin bil Islam wa ali kalimataka ila yaumiddin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurillahumma ikhwanana bi Falastin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lurus dan rapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.